Indonesia harus tahu ya. Siapa yang kenal orang ini? Hayo ngaku. Ibu, kamu dicariin Ruben loh. Mau diajak meet up, mau diajak ketemu, romantis. Ibu, siapa yang kenal orang ini ya? Ditanya tuh alamatnya sama Ruben. Cepat. Ibu, makan yang banyak ya, makan yang banyak, tidur yang enak dulu ibu ya, siap-siap. Ibu, kemarin lantam sekali ya mulutnya. Semoga nanti kalau dibalik ada besinya gitu, dia masih lantam. Ibu, ini siapa yang kenal? Siapa yang kenal? Ayo ngaku. Cepat-cepat diinfokan, dicariin tuh Ruben tuh, dicariin Ruben ye. Bun, lihat video CCTV Sarwenda, nggak mau lagi aku lihat, udah lihat aku. Gak usah bahas-bahas itu sayangku, suara bunda serak ya. Gak usah bahas-bahas itu sayang. Bun, Sarwenda berlanya, sudah nggak mau aku ngambil pusing. Nanti dikatain bunda bahas-bahas orang mau pansos. Udah nggak usah bahas-bahas, udahlah nggak usah mikir rumah tangga orang ah. Urus aja hidup kalian. Nggak usah ngurusin urusan keluarga orang, udah. Intinya suka kali ngikutin hal yang kayak gitu. Udahlah, udah cukup. Ngerepotin ngurusin rumah tangga orang aja. Sementara rumah tangga kalian berantakan, gak jelas kemana arahnya. Rajin banget ngikutin aib orang. Udah gak usah bersuara-suara gak jelas. Udah biarkan aja, kan ada pengacara, ada hukum. Serahkan semua ke sana, gak usah kita mau ikut campur lagi. Udah biar aja mau seperti apa kehidupannya. Udah, yang penting udah jelas kemana arahnya mereka berdua. Udah tahu arahnya, gitu aja udah. Gak usah ini lagi. Mau ngapain lagi sibuk ngurusin rumah tangga orang, ngurusin kehidupan orang. Mentang-mentang dia terkenal, mentang-mentang Sarwenda, mentang-mentang keluarga selebriti, keluarga artis, terus kan nimbrung, nggak berhenti ngebacot, kayak nggak ada kehidupan kalian aja, kayak nggak punya kehidupan orang aja dibahas. Cukup lah udah, 2-3 kali video kau udah kemana-mana ya udah, nggak usah nagih, jangan pernah merasa kurang puas. Kayaknya belum puas deh kalau nggak pecah, kayaknya nggak puas deh kalau nggak jadi terkenal. Ngomongnya nggak mau pansos, ngomongnya nggak mau terkenal, tapi munafik, bahas terus, nengok like, nengok komen. Giliran komennya nggak menarik, dia tengok like-nya cuma berapa, komen cuma berapa, cari ide, besok bikin cerita apa lagi nih, apalagi aku korek-korek nih, pingin lihat, naik nggak besok komennya, naik nggak besok like-nya. Hidup itu jangan cari hidup, jangan cari like, cari keberkahan, cari kebaikan. Hentikan, sudah cukup. Pikirkan hidup kita, bagaimana hari esok mau makan apa, keluarga kita di luar di Indonesia, pakaian, piring, kerjaan, makan. Hidup itu nggak ada yang sempurna, semua pasti punya kesalahan, punya kekurangan. Bunda gimana menurut Bunda? Ane seranjang rahanjeng kemarin Bunda. Bajunya awalnya sih Bunda, awalnya aku suka dengan penampilan bajunya, tapi kesini-sini Bunda kayak mikir juga nggak nampak bodinya, terlalu banyak renda-renda. Gaunnya pas Bunda itu Bunda pikir cuman gaunnya tuh bisa kelihatan bodinya, ternyata nggak nampak bentuk bodinya nggak nampak, perutnya naik ke atas, jadi nggak nampak porsi badan dia tuh seperti apa, tertutup sama kebanyakan renda-renda gitu kebanyakan. Kalau awalnya sih Bunda kayak bagus nih, tapi pas Bunda tengok-tengok kok nggak ada nampak bodinya gitu. Pas dia lagi nerima mahkota itu jadi Miss ASEAN itu dia nggak ada bentuk, kelihatannya jadi kesannya pendek, ngerti nggak sih? Baju tuh kalau bentuknya nutupin badan semua, body badan nggak kelihatan, harus kelihatan jenjang. Dia kan pasti cantik tinggi, tapi karena bodinya, roknya itu terlalu renda-renda, bentuk tubuh ketutup, jadi nggak kelihatan tinggi, dia kelihatan pendek gitu loh, ngerti nggak? Yang lainnya kan jreng. Mosok sih, lu tengok aja sendiri. Minum mak, kering banget tuh. Kemarin Bunda ada minum sayang. Ini kan mau musim ini udah mau masuk bulan Agustus. Udah tanggal berapa sekarang ya kan? Iya Bun. Kalau kata gue mah Sarwenda mending diem deh. Kata gue mending Sarwenda diem, jangan bikin podcast dulu sampai selesai, jangan apa-apa dulu sampai selesai persidangan segala macam, karena posisinya itu tidak menguntungkan gitu. Karena fanbase atau orang-orang yang pro ke Ruben ini tuh tidak setengahnya dari pendukung elu gitu. Jadi malah akan tergiring lagi ke hal-hal ini itu dan bahkan Ruben akan mengungkap fakta-faktanya lagi gitu. Lu makin akan tambah dibully kata gue mah. Lu makin tambah diomongin, kata gue lu cooling down, diem, fokus ke sidang memperebutkan hak asuh anak atau ya gitu. Fokus itu aja dulu. Karena melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan lu untuk banyak bicara gitu. Lu diem itu emas, tapi bukan teong ya, emas beneran gitu. Guys, ya ini ada info terkait
ya berita, bener kan Pak chat yang 3 huruf itu, tapi ada yang bilang itu editan loh. Padahal Bapak yang menunjukkan chat itu, tapi si Wenda juga yang disalahin katanya gitu guys. Tapi itu kan agak kecil ya posisinya ya. Sepertinya agak sulit untuk dibaca ya kalau dari lihat VT-nya gitu guys ya. Nah, ini kira-kira nanti infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe ya. Ini channel terbaru aku, yaitu Kevin Reaction Mal itu Indonesia. Ya, nah buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak gitu ya. Nah kita lihat seperti apa infonya guys ya. Ketika dia melakukan chatting ada isu 3 huruf itu, dia tahu nggak bahwa ada aturan hukum bahwa hanya orang yang mengidap itu sendiri atau kemudian ada orang yang dianggap boleh yang boleh mengungkapkan hal itu. Ini saya sudah mendapatkan izin daripada klien saya, karena kan nggak mungkin saya punya bukti-bukti ini kalau nggak klien saya kirimkan. Tuh guys ya. Nah, ada lagi Sergio, kita luar biasa ya. Dukungan Malare bukan hanya dari 38 provinsi Indonesia, tapi juga dari berbagai penjuru dunia. Tetap kuat, tetap elegan, dan terus berjalan di jalan yang benar. Yuk kita kirim doa dan dukungan terbaik untuk Sarwenda dan Gio. Orang terzolim ya, orang zolim. Sergio Lovers, 38 provinsi dan seluruh dunia, ayo sama-sama support. Aku adalah salah satu orang garda terdepan untuk menangkis semua bulian dari fans Hururu, katanya gitu guys. Nah, kita lihat lagi. Sarkawi. Disalahin lagi kan netizen. Bilang katanya 200 juta tuh untuk netizen. Bukannya lu itu 200 juta karena lu gak butuh untuk si ayah. Kenapa sekarang nyalain netizen? Takut ya? Ayah nggak mau ngasih duit lagi. Miskin ya? Katanya kaya. Masih miskin ya? Hah? Katanya 200 juta gampang. Dia bilang, oh bukan untuk ayah, untuk netizen. Netizen lu salah-salahin mulu ya. Ya, lu yang merasa nggak butuh duit, nggak taunya sekarang lu butuh duit kan? Gimana guys? Di mana ini? Ya, maksudnya bukan. Apa nih? Awal bilang padahal itu rumah gue. Loading pas inget Ruben yang bayar cicilannya. CEO sampai out frame ya. Di rumah aku sih guys, gitu kan. Kalian pada cerewet tuh ya guys. Ya. Padahal itu kan rumah gue. Gitu. Gimana guys ya? Tuh, ngeri banget ya punya mantan suami kayak RO. Rekaman CCTV pas berantem aja disimpan dari 2024. Padahal yang namanya suami istri berantem hal yang biasa. Kecuali ada KDRT. Rekaman CCTV disimpan jadi bukti baru wajar. Ini kan cuma berantem. Ini mantan suami apa mantan orang sakit jauh. Berarti kalau udah simpan CCTV pasti ada motif sengaja dari awal. Jahat sekali ya sama ibu anak-anaknya. Terus itu kenapa biniku semarah itu pas ada sebabnya kan. Ruben Onsu menyimpan rekaman CCTV saat dia dan Sarwenda bertengkar pada tahun 2024 ya. Nah kita lihat lagi. Pendukung si Chong tuh kan ada yang ngomong Jangan lupa bernapas pendukung itu. Oke, kita lihat lagi guys. gini. Baru kali ini aku melihat orang nangis tapi gak ada sedih-sedihnya. Ada ya manusia seperti itu? Ada dong. Dia ngakunya manusia, sebenarnya dia bukan manusia. Ya itu, pendukung si Chong, ODGJ semua. Gimana guys? Apalah lagi story itu anak pungut yang nggak tahu diri. Ular berkepala banyak. Apa lagi story kau itu? Anak pungut yang kau maksud itu Onyo. Yang nggak tahu diri itu Onyo. Mama siapa sih ini? Nanti giliran udah dilaporin, minta maaf, klarifikasi, jual kesedihan. Tapi ya Allah, mulutnya, muka udah bau tanah, betingkah. Adalah netizen, kalian aja yang komen satu kata buat mama-mama Facebook ini. Betingkah. Katanya korban ada penyakit 3 huruf itu. Kalau misalnya ada pun bukannya itu menular ya, mantan istrinya kan bisa kena juga dong. Sadis banget kataannya kalian tuh. Kita jahat.
Gimana guys ya infonya? Mungkin kalian punya komentar atau reaction seperti biasa. Bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa bantu subscribe ya channel terbaru ini. Dan kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you.